Hari ini kita akan belajar kembali untuk belajar berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kita memiliki pergaulan keintiman yang dalam dengan Tuhan. Saya percaya kalau seseorang itu mencintai dan mengasihi Tuhan, dia akan dedikasikan hidupnya, waktunya untuk bergaul, membangun keintiman dengan Tuhan. Mustahil seseorang bilang cinta, tapi tidak memberikan pengorbanan apa-apa. Ketika seseorang itu jatuh cinta, dia akan berikan waktu, uang, dan semuanya dipusatkan kepada seseorang yang dicintainya dan dikasihinya. Dan saya itu percaya bahwa kalau ada seseorang jatuh cinta, dia akan banyak berkorban, memberi waktu, bahkan melakukan apapun juga untuk orang yang dicintai dan dikasihinya. Hari ini banyak orang Kristen ngaku cinta Tuhan, tapi tidak pernah memberi waktu, ala kadarnya saja, datang kepada Tuhan kalau butuh. Kalau sudah ngadepi masalah, kalau ngadepin persoalan baru datang kepada Tuhan. Hari-hari biasanya cuek, tidak peduli dengan Tuhan. Dan dianggap hidupnya sudah berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tidak melakukan dosa, udah kasih persembahan, datang ke gereja, udah cukup semuanya. Dan dipikir dia kenal jalan-jalan Tuhan. Saya percaya kalau seseorang itu mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan berikan waktunya untuk mengenalin isi hati Tuhan. Karena tanpa kita diam di dalam kaki Tuhan, tanpa kita memberi hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, untuk belajar diubahkan seperti yang Tuhan mau, kita tidak akan pernah tahu jalan dan isi hati Tuhan. Bapak Ibu, di Mazmur 84 ayat 10 nih, Mazmur yang terkenal sekali. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ini hanya bisa kebanyakan dinyanyikan. Dan nyanyi pun seringkali malah tidak sepenuh hati. Bener nggak? Lebih baik 1 hari di pelataranmu. Sekarang dalam 1 hari ini ada 24 jam. Lebih banyak kita di mana? Waktu kita dedikasikan untuk siapa? Kita korbankan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri? Untuk keinginan daging? Untuk hawa nafsu kita? Atau untuk kepuasan mata kita? Nah, kita memelototin handphone kita dengan segala macam media sosial yang tersedia di dalamnya. Dan kita tidak peduli dengan hati Tuhan. Terus dipikir datang ke gereja 2 jam, dengerin khotbah 45 menit, tahu segala sesuatu. Bagaimana kita ngerti hati Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang penuh dengan keperkasaan dan kedahsyatannya kalau kita tidak pernah memberi hati buat Tuhan. Bagaimana hidup kita ini memiliki dampak dan otoritas, kuasa dan urapan. Kalau kita nggak pernah mendedikasikan hidup kita sepenuhnya, datang kepada Tuhan, nunggu Tuhan berbicara kepada kita. Kita anggap Tuhan sebagai agama yang harus kita datang, kita rayakan hari Minggu, atau ibadah online seperti hari ini. Bapak Ibu, kehidupan kita seringkali hanya legalistik yang penuh aturan dan cara untuk kita beribadah tanpa memiliki kehidupan di dalamnya. Kalau kita ini jadi orang Kristen yang legalistik dan agamawi, hanya rutinitas agama yang kita lakukan, tanpa memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, hidup kita hanya muter-muter di situ saja. Kita harus dedikasikan sepenuhnya waktu dan hidup kita ini untuk mengerti isi hati Tuhan, kenal apa yang Tuhan mau. Makanya kitab Mazmur bisa ngomong seperti ini, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Kenapa kok bisa lebih enak 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain? Karena di dalam hadirat Tuhan, kita belajar mematikan semua keinginan daging kita. Di dalam hadirat Tuhan, kita belajar menaklukkan diri kita, ego kita, kemauan kita, hawa nafsu kita. Kita belajar matikan, dan kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Seseorang mustahil bisa menyalipkan keinginan dagingnya tanpa dia bersekutu dengan Tuhan. Hanya sia-sia belaka. Seseorang yang bergaul dengan Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia rela mematikan dagingnya supaya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang ngomong pinter, aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi dalam praktek hidup hari-harinya tidak mencerminkan bahwa dia seorang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai pasangan kita akan berkorban, kita lakukan yang terbaik, kita akan belikan barang yang baik buat orang yang kita cintai dan kita kasihi. Kita jagain perasaannya, jangan sampai kita lukai dan sakitin. Tapi berapa banyak orang yang dulunya cinta dengan pasangannya, di tengah jalan berjalannya waktu, ditelan keadaan, ditelan
problem dan kenyataan-kenyataan yang tidak enak, cintanya mulai luntur dan seringkali kata-katanya menyakitkan, melukai pasangannya. Tanpa disadarin, cinta yang pertama tadi itu hilang kemana? Apakah dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh aniaya, dipengaruhi oleh tekanan, dipengaruhi himpitan? Seharusnya kita mencintai Tuhan tidak dipengaruhi situasi dan kondisi. Wong Tuhan saja rela mati di kayu salib, nebus dosa kita yang becat, yang rusak ini, supaya kita diselamatkan, dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan tidak hanya berhenti sampai situ, kita diberikan anugerah, kemurahan, bahkan diberkati dan disertainya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mencintai Tuhan, tapi dengan pasangannya begitu jahat mulutnya, suka menyakitin, suka merendahkan, memandang rendah orang lain, bahkan hidup dalam kebencian dan kepahitan. Bagaimana mungkin bisa datang ke gereja dan angkat tangan bilang, aku cinta engkau Tuhan? Palsu belaka. Seseorang tidak mungkin bisa mencintai Tuhan kalau dia masih simpan kebencian dan dendam pada orang lain. Orang bisa mencintai Tuhan kalau dia sudah mematikan keinginan dagingnya, hawa nafsunya, ditaruh di dalam pusat kehendak Tuhan. Beberapa kali orang tanya kepada saya, Pak, bagaimana untuk mematikan keinginan daging? Simple, mulai bangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan tidak mungkin dagingmu akan dibiarkan hidup dan menguasai hidupmu. Selama kita datang kepada Tuhan, kita izinkan Tuhan mengoreksi kita, memproses kita, membentuk kita yang di dalam ini. Tuhan akan beresin, Tuhan akan cabut semua kejahatan yang buruk, yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan, sampai ke akar-akarnya akan dicabut. Supaya apa? Supaya kita bisa didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan. Kita tidak akan bisa nyanyi lagu lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu hanya sebuah nyanyian. Tanpa dihidupin adalah sia-sia belaka. Coba dicek masing-masing, dalam 1 hari ada 24 jam. Berapa banyak sih kita berikan waktu kepada Tuhan? Atau kita kalau udah datang kepada Tuhan, kita datang nyembah Tuhan, pengen kenal Tuhan, atau kita minta segala sesuatu. Seorang yang memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, saya percaya dia tahu persis arti kematian daging, arti penyerahan. Makanya orang itu kalau kenal Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, mendedikasinya hidupnya dengan Tuhan, dia dengan tidak akan pernah pusing dengan apa yang dia minum, apa yang dia makan, dan apa yang dia pakai. Karena dia kenal Tuhan yang memelihara, dia kenal Tuhan yang memanggil, dia kenal Tuhan yang menyertai. Orang seringkali Kristen yang daging ini seringkali sibuk dengan hatinya, sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan apa yang dia makan, sibuk dengan problem dan lain sebagainya. Karena fisiknya bisa datang ke ibadah, tapi hatinya tidak sepenuh berserah kepada Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, dia tahu persis cara kerjanya. Dia tahu persis bahwa Allah yang disembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan mustahil orang yang ngaku cinta Tuhan tidak kenal pribadi Tuhan. Hubungannya hanya hubungan legalistik, hubungan agamawi. Bisa fisik di gereja tapi pikirannya ngaco kemana-mana. Bapak Ibu, dibutuhkan orang yang mau menyerahkan diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Baru bisa berkata, benar, memang lebih enak tinggal di dalam hadirat-Mu. Memang lebih enak bersama Engkau, mengalamimu, mencintaimu, dan tinggal bersamamu dibanding di tempat lain. Baru orang akan berkata di Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ini bukan orang main-main. Ini orang yang memberi hatinya, memberi waktunya, memberi hidupnya untuk diam di kaki Tuhan, untuk dengerin apa yang Tuhan mau, merenungin semua ketetapan Tuhan, menaruh hatinya sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Orang yang model kayak begini ya, ngadepin masalah, ngadepin tekanan, hadepin himpitan. Sekalipun di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Orang-orang model kayak begini, bukan berarti hidupnya akan tenang. Bukan hidupnya berarti akan nyaman-nyaman saja. Orang kita semakin cinta Tuhan, bukan berarti hidup kita bebas dari masalah. Justru kita akan menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi justru Tuhan akan membuktikan, menyertai,
membawa kita dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Coba cek masing-masing semua kegagalan yang kita alami, semua problem yang kita alami, semua kekacauan yang kita alami dalam hidup kita ini. Bukankah itu karena keputusan kita yang ngawur dan salah? Terus kita mengataskan nama Tuhan, kita ambil keuntungan pribadi, dan ujungnya kacau dan berantakan karena sifat kedagingan kita yang menonjol. Toh, kalau sudah hancur dan berantakan, sudah kacau dan ruwet, kita datang kepada Tuhan. Tuhan dengan baik dan penuh kasih setianya masih memberkati, masih memulihkan kita. Justru karena kita ini seringkali tidak tahu diri sebagai orang percaya, buat Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi itu, kita anggap sepele dan sembrono. Kita nggak pernah pikirin perasaan Tuhan. Yang kita pikirin, kita pusat adalah pikiran kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, fokusnya kepentingan kita sendiri. Dengerin baik-baik. Suatu hari kita akan menghadap Tuhan. Tidak ada yang terluput satupun. Kita akan menghadap Tuhan. Saya bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. Bapak Ibu juga bertanggung jawab dengan kehidupan Bapak Ibu sendiri. Semuanya kan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Loh, hari ini seringkali kita dibelokkan fokus kita. Bukan pada pribadi Tuhan. Bukan pada kekekalan. Tapi apa yang orang dunia kejar. Apa itu? Jabatan, kekayaan, makanan, minuman, tempat tinggal. Padahal semuanya itu sudah disediakan bagi orang percaya mengasihi Dia. Di bagian kita kan harusnya berjalan bukan seperti mau kita sendiri, kita harus berjalan dengan ketetapan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang mau ngikutin apa yang Tuhan mau, berjalan dalam ketetapan yang Tuhan mau. Orang seringkali jalan maunya sendiri, hidup maunya sendiri. Dan kalau udah kacau, udah berantakan, datang kepada Tuhan. Itu hebatnya Tuhan kita. Tetap terima, tetap kasih, tetap lindungi. Itu hebatnya Tuhan. Kalau Bapak Ibu hari ini ngadapin masalah, tekanan, himpitan, goncangan, datang kepada Tuhan, nyembah Tuhan. Tuhan dengan kasih setianya masih sanggup memulihkan kok. Itu hebatnya Tuhan kita. Justru harusnya kita hormati dan hargai. Kita cintai dan kasihi. Coba sesekali mikirin perasaan Tuhan. Jangan sibuk dengan hidupmu sendiri. Sesekali mikirin Tuhan. Jalan pikiran Tuhan kenalin. Maunya Tuhan apa? Keinginan Tuhan apa? Kita belajar menghormatin Tuhan. Orang yang menghormatin Tuhan, dia tidak pernah pusing dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah pusing dengan keadaan di keadaan sekitarnya yang menekan, menghimpit, bahkan menyiksa, menganiaya, memperlakukan buruk dan lain sebagainya. Karena dia fokus bahwa hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan, melakukan semua ketetapan, menyenangkan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Tapi berapa banyak kita lebih sibuk menyenangkan diri kita sendiri. Coba cek masing-masing. Kalau kita ini ketahuan, kita akan ketahuan persis bagaimana kita ini mencintai diri kita sendiri dibanding mencintai Tuhan. Coba cek nih, berapa banyak kamu marah dengan orang lain ketika kamu diperlakukan buruk. Ketika kamu direndahkan, apa yang keluar dari mulutmu? Itu bukti bahwa kita mencintai diri kita sendiri kok. Kalau kita mencintai Tuhan, yang kita pikirin itu perasaannya Tuhan. Tuhan disenangkan dan tidak dengan sikap dan kelakuanku. Tuhan diuntungkan tidak dari semua perbuatan yang aku kerjakan hari ini. Coba, seseorang yang mencintai sungguh-sungguh, dia akan berkorban, dia akan belajar menyenangkan. Menyenangkan Tuhan. Sungguh menyenangkan Tuhan. Amin. Sekarang buka di Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Dengarin baik-baik. Apa benar Tuhan menjadi gembalamu? Atau kamu mengembalakan dirimu sendiri? Kalau Tuhan adalah gembala kita, Dia akan mengatur loh. Dia akan mengarahkan. Kita ngikutin maunya Dia. Tapi selama ini berapa banyak kita ngikutin jalan Tuhan. Kita jalan mau kita sendiri. Kita pikir karena kita memiliki pengalaman. Kita pikir karena kita sudah tahu kebenaran. Kita pikir karena kita memiliki gelar. Kita memiliki jabatan. Kita memiliki kedudukan. Kita memiliki uang. Kita jalan mau kita sendiri. Jadi kalau Tuhan adalah gembala kita, harusnya kita ngikutin kemana Dia membawa kita. Ada saatnya Tuhan akan membaringkan kita di padang rumput hijau. Dia akan menyegarkan kita. Ada saatnya Dia akan membawa kita ke dalam lembah kekelaman. Ada saatnya kita naik tinggi. Ada saatnya kita ke lembah. Tetapi kita mesti tahu kalau hidup kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai gembala kita. Sebagai pemimpin, leader yang mengirim, yang mengarahkan kita kemana. Hidup kita akan tenang kok. Loh, selama ini kita itu panik, stres, kacau. Karena kita mengizinkan pikiran kita yang menguasai dan mengendalikan. Bahkan beberapa orang mengizinkan setan menguasainya. Kekacauan, kekhawatiran, panik yang menguasai dan mengendalikan. Ujungnya apa yang terjadi? Ujungnya pasti menghasilkan hal yang buruk.
Tapi kalau kita real mengizinkan Tuhan memproses, membentuk, mengurapi, membimbing, mengarahkan, dan kita nurut apa yang Tuhan mau, di ujungnya pasti ada promosi dan peninggian Tuhan. Sekalipun kita mengalami masalah, tekanan, himpitan, kita percaya kok, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, Tuhan itu yang sanggup bikin breakthrough dan terobosan atas hidup. Bapak Ibu, coba cek masing-masing kalau engkau hari ini ngadepin masalah. Tuhan tuh sanggup bikin mujizat dalam hal mudah sekali. Tuhan tidak tertarik dengan masalahmu, Tuhan lebih tertarik dengan sikap hatimu di hadapannya. Ini penting sekali ini. Orang sibuk datang kepada Tuhan, pengen masalahnya diselesaikan, pengen utangnya selesai, pengen keluarganya dipulihkan. Tapi dia tidak pernah peduli dengan hati Tuhan selama ini. Dia cuek, dia masa bodoh. Nah hari ini kita harus belajar mengasihi Tuhan. Kita izinkan Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita. Sekalipun kita menghadapi masalah tekanan, himpitan, dan lembah kekelaman sekalipun, Dia akan tuntun kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu panik. Kalau kita dikuasain pikiran kita, dikuasain keadaan lingkungan sekitar kita akan menjadi orang Kristen yang panik. Kita akan menjadi orang Kristen yang stres, ngandalin kekuatan sendiri. Hari ini belajar naruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan hidup tuh seperti mainan. Belajar menghargai Tuhan. Belajar menghormati Tuhan. Jangan jalan maunya sendiri. Hidup maunya sendiri. Ujung-ujungnya toh kalau kamu kebentur tembok, tetap datangnya kepada Tuhan. Daripada kita kebentur-bentur, kita pada itu babak belur. Lebih baik kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, seseorang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, dia tahu persis Tuhan adalah pembelanya. Bahkan Tuhan akan memberkati kita di hadapan para lawan kita, para musuh kita. Kita diberkati. Kita dicukupin semua kebutuhan kita. Dan tidak pusing dengan berkat. Karena justru berkat yang akan ngejar-ngejar. Yang jadi masalahnya kamu ngejar berkat selama ini, dan berkat itu tidak pernah datang. Karena kamu anggap berkat itu segala-galanya buat hidup. Nah hari ini, coba di berapa persen kalau kita cek kemurnian, ada tes kemurnian, ada alat menguji kemurnian. Kita sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Apa kita mencintai berkatnya? Nah, kita mencintai urapannya? Kita mencintai perbuatan tangannya? Kalau kita ini mencintai Tuhan, artinya kita beri hati, pikiran, dan perasaan kita benar-benar real mencintai dan mengasihi Tuhan. Tentunya kita berikan waktu kita untuk duduk dengerin Tuhan ngomong dan bicara. Hari ini, bangun hubungan pribadimu yang lebih dalam dengan Tuhan. Seseorang yang mengalami hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan akan dibawa masuk ke dalam dimensi kedalaman hati Tuhan. Ngerti apa yang Tuhan mau. Dan waktu berjalan ke sana, dagingmu akan dimatikan. Semua kelakuan busuk dan jahat itu akan dimatikan. Dan kita akan terus dibawa dalam pusat kehendak Tuhan. Kita akan dibawa terus melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Orang-orang model kayak begini ya, berkat itu akan ngikutin. Berkat itu hanya sebagai sarana supaya kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Kalau diberi kelebihan, dipercayakan berkat lebih, artinya Tuhan percayakan kamu untuk memberkati orang lain, bukan untuk diri sendiri. Hari ini saya melihat orang-orang yang dibangkitkan hatinya untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan kekayaannya. Tidak hanya berhenti melayani Tuhan dengan kekayaan, melayani Tuhan dengan hidupnya. Didedikasikan penuh untuk melayani Tuhan sepenuh hati. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Dibutuhkan orang yang hatinya bergelora mengasihi Tuhan. Dibutuhkan orang yang mau bayar harga di hadapan Tuhan. Hidup tidak main-main lagi. Jangan main-main. Sibuk dengan perasaanmu. Sibuk dengan egomu. Naik turun, naik turun, naik turun. Dikuasain emosi dan amarah. Bagaimana hidup bisa dipercayakan Tuhan perkara yang besar. Untuk orang bisa dipercayakan perkara besar, dia harus setia dengan perkara kecil. Dia bisa menyelesaikan, dia bisa mengendalikannya. Di ujungnya dia akan dipercayakan hal besar, hal perkara yang besar yang mempengaruhi banyak orang. Harusnya hidup kita didapatin seperti itu. Bapak Ibu, kita harus benar-benar memiliki kehidupan yang berbeda. Berjalan bersama Tuhan setiap saat. Berjalan ngikutin apa yang Tuhan mau. Dimulai dengan duduk diam di kaki Tuhan. Belajar mematikan semua keinginan daging dan hawa nafsu kita. Kita taklukkan pikiran kita kepada pusat kehendak Tuhan. Baru pelan-pelan hidup kita dikontrol, dikendalikan, dan dibawa terus naik
ke level yang berbeda, di mana kuasa Allah, hadirat Allah menyertai kemana kita pergi dan berjalan. Seringkali ketika kita sudah berjalan memulai dengan baik, di pertengahan jalan, kalau hati kita tidak murni, hati kita condong kepada sesuatu yang sifatnya materi, keinginan daging dan hawa nafsu, tiba-tiba hubunganmu bisa rusak dengan Tuhan. Saya memperhatikan ada orang-orang yang dulunya powerful dengan Tuhan. Kuasa hadirat Tuhan, penyertaan luar biasa. Itu firman yang disampaikan mempengaruhi luar biasa. Tapi di tengah perjalanan banyak hancur dan rusak dan kacau. Bahkan hidup dalam dosa karena apa? Kemurnian hatinya tidak teruji. Kita harus didapati menjadi orang yang seperti emas. Semakin dimurnikan dengan api, semua pekerjaan kita akan dimurnikan dengan api. Dan didapatin kemurnian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Izinkan Tuhan mengkoreksi hati kita sampai ke dalaman yang paling dalam. Izinkan Roh Kudus mencabut semua kejahatan yang tersembunyi sampai ke akar-akarnya. Jangan sisakan satu tempat pun untuk iblis bisa berpijak menguasai hidup kita. Apapun itu. Kelemahanmu, dalam pikiran, kehendakmu, nafsumu, gairahmu. Jangan izinkan apapun menjadi tempat pijakan iblis. Kita harus menyerah di hadapan Tuhan sepenuhnya. Kita bisa tinggal di dunia, kita memiliki tubuh daging, tapi hidup kita bisa dikendalikan Roh Kudus. Hidup kita sepenuhnya berjalan dengan otoritas ilahi. Kita bisa bergaul, melakukan aktivitas seperti biasa, tapi hidup kita berbeda. Karena yang membuat berbeda karena kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Seseorang yang memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan itu semakin rendah hati. Dia jaga hatinya persis, dia jaga sikapnya persis. Jangan-jangan apa yang dikerjakan dilakukan, dia mendukain Roh Kudus, dia melukai Roh Kudus dan menyakitin Roh Kudus. Ketika dia jagain itu terus, semakin kepekaan itu semakin dalam dinyatakan, semakin powerful sekali. Hikmat pengertian Bohaim powerful, dan dampaknya pun powerful. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dibutuhkan orang-orang yang mencintai dengan kesungguhan hati, menaruh hidupnya, pikirannya, perasaan kepada Kristus. Ketika saya mencintai istri saya berusaha kerja keras untuk lakukan yang terbaik. Kita beri makan yang terbaik, kita kasih baju yang terbaik, kita kasih uang yang terbaik, kendaraan yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik. Itu baru kita mencintai seseorang yang di bumi ini. Harusnya ketika kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa lakukan apa saja untuk Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya untuk menyenangkan Tuhan. Tanpa kompromi. Semua yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan Roh Kudus, kita izinkan dicabut sampai ke akar-akar. Baru hidup kita menjadi orang yang benar-benar rendah hati. Beda dengan orang yang sekedar kenal Tuhan, tahu Tuhan sedikit, doa sedikit, merasa mengerti isi Alkitab, dan bisa menghakimi, menuduh, menyakitin, dan memperlakukan orang lain seenak perutnya sendiri. Saya berdoa, kita semua menjadi orang-orang yang diproses, dibentuk Tuhan menjadi orang-orang yang rendah hati, yang dipakai Tuhan dalam perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Didapatin semua hati dan pikiran kita, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini, perbaharui komitmenmu dengan Tuhan. Jangan cintakan Tuhan ketika kamu mengalami awal-awal. Tambah hari, tambah loyo, tambah letoy, tambah tidak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kunci dari sumber kuasa, kunci dari pengurapan Allah, kunci dari penyertaan Allah kalau kita ini duduk diam di kaki Tuhan. Orang itu kalau tidak biasa berdoa ya, doa 15 menit aja udah giatal pingin jalan-jalan kemana. Tapi itu perlu dilatih, daging ini perlu dilatih. Semakin kita lama diam diri, berendam dalam hadiratnya. 30 menit, 40 menit, 50 menit, 1 jam, 1 jam setengah sampai 2 jam. Terus kita bangun hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kita renungin firman, kita taklukkan pikiran kita pada pusat kehendak Tuhan. Tiba-tiba kita dibawa masuk ke dalam dimensi yang lain. Dan dagingmu harus dimatikan sepenuhnya. Biar kehendak Tuhan yang menguasai dan mengendalikan. Ini dibutuhkan proses, ini dibutuhkan kemauan, ini dibutuhkan bayar harga. Bukan sekedar dengar khotbah sambil lalu dan tidak melakukan apa-apa. Semua firman yang saya sampaikan itu memang seringkali nyinggung dan nyakitin telingamu, bahkan membakar dagingmu. Tapi ujungnya ketika kamu praktek, kamu akan ngalamin kemenangan. Dan saya berdoa Bapak Ibu semuanya nggak ada yang loser.
jadi pecundang, jadi orang yang gagal. Saya berdoa orang yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan menjadi orang yang bisa dipercaya Tuhan dan didapatin berkenan di hatinya. Amin. Dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan komitmen untuk mencintai seseorang. Menjaga kesetiaan, menjaga pikiran perasaannya. Jangan sampai melukai dan menyakiti. Mencintai Tuhan terlebih lagi. Kita harus dedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita taruh sepenuhnya. Kita cintai, kita kasihi, kita hormatin Tuhan melebihi apapun di muka bumi ini. Dan saya percaya kok, orang-orang model kayak begini kalau didapatin hatinya melekat kepada Tuhan, kamu tuh gak perlu minta apa-apa, Tuhan cukupin. Karena Tuhan pingin pakai hidupmu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bahkan kamu bekerja, kamu buka toko, buka usaha, buka pabrik, melakukan aktivitas jualan atau apapun juga, ada penyertaan Tuhan. Dan saya percaya kalau Tuhan menyertain kamu, siapa yang sanggup menahan berkat-berkat atas hidupmu, pasti Tuhan bikin sukses dan berhasil. Yang jadi masalahnya, hati kita tuh hari ini ditaruh di mana? Benar nggak kita mencintai dan mengasihi Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita luangkan untuk pengen kenal hati Tuhan? Kita belajar mikirin perasaan Tuhan. Kita hormatin, miliki kedalaman dengan Tuhan. Hidupmu akan berbeda hari demi hari. Saya berdoa nih, ketika mulai hari ini kau miliki komitmen dengan Tuhan, bangun keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Kita sama-sama lihat, setahun 2 tahun ke depan, dampak hidupmu akan berbeda. Kuasa, urapan, hikmat dan pengertianmu akan jauh lebih dalam. Lebih powerful sekali. Selama ini hidupmu gak kemana-mana, cenderung babak belur, jatuh dalam dosa, stres, panik, utang di mana-mana, kacau keluarga. Karena selama ini hidupmu yang difokuskan pada diri sendiri, pada keuntungan diri sendiri. Dan hari ini mesti balik kepada Tuhan. Tuhan pribadi yang pertama. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama. Yang kita hormatin, kita hargain, kita berikan waktu yang terbaik buat dia. Kita cintai dan kita kasih. Kita jagain perasaannya. Jangan sampai semua tindakan, perbuatan, kelakuan kita melukai hati Tuhan. Kalau didapatin hati kita yang menyenangkan Tuhan, lalu kamu berjalan kemana saja, Tuhan sertai dan Tuhan bikin berhasil. Kamu ditempatkan di mana saja, berteman dengan siapa saja, mereka akan mengalami Tuhan melalui hidupmu. Amin. Justru mulai hari ini dibutuhkan orang-orang yang mau berharga, menyerahkan hidupnya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dimulai hari ini, bangun keintiman yang dalam, cintai dan kasih Tuhan dalam hidupmu lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Amin. God bless you.